Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Balas Dendam dan Pengorbanan untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya guru Bayang bersama pasukannya tak sengaja bertemu dengan kereta kuda milik Pavilion Lingsu. Namun di sini ia tidak tahu dan bertanya dari mana mereka berasal. Lindru yang berada di dalam kereta lalu memberikan ia sebuah hadiah agar tidak usah mempertanyakan dari mana mereka berasal dan meminta untuk membiarkan kereta kudanya pergi melintas di wilayah tersebut. Yang ternyata Lindru pergi menemui Mingzun yaitu gurunya dan ia ke sana untuk kembali lagi menjadi muridnya di Sekte Ming. Lalu setelah itu, Yizhou menghampiri Lindru untuk memberikan informasi kalau Lin Jing berniat menikahi Ronghua. Dan di sini Lindru justru senang mendengarnya karena dengan pernikahan itu maka anaknya bisa selamat dari semua masalah saat ini. Sehingga ia pun meminta Yizhou untuk mengantarkan hadiah sebagai barang hantaran kepada Jing Feng sebagai tanda kalau ia merestui Lin Jing menikahi dengan Ronghua. Di tempat lain, Jing Feng memanggil mereka semua dan mengutus Lin Jing untuk pergi membantu Guru Bai karena Guru Bai mengirim sebuah pesan jika saat ini ia sedang diserang oleh pasukan Sekte Tang yang ternyata semuanya ini sebuah rencana agar Jing Feng bisa membunuh Lin Jing. Setelah semuanya bubar, terlihat Bibi Xian meminta Rongsu untuk membantu Lin Jing dan ia pun menceritakan kalau semuanya ini jebakan yang dipersiapkan oleh Jing Feng untuk membunuh Lin Jing. Apabila Rongsu membantu Lin Jing, maka posisinya untuk menjadi pemimpin kota Longyin segera terwujud. Apabila Rongsu membantu Lin Jing, maka posisinya untuk menjadi pemimpin kota Longyin segera terwujud. Dikarenakan dengan begitu Lin Jing bersama Ronghua berhasil menikah dan segera meninggalkan kota ini. Di sini Bibi Xian sengaja berkata seperti itu supaya Rongsu mau membantunya. Sedangkan Lin Jing yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba diserang menggunakan asap beracun. Namun ia yang cerdik ternyata sudah mengetahui rencana busuk dari Jing Feng dengan mempersiapkan masker untuknya. Dan tak lama kemudian Rongsu pun datang ke sana untuk membantunya bertarung. Sedangkan saat ini Yizhou menghampiri Jing Feng dan menyerahkan barang sebagai tanda pernikahan Lin Jing bersama Ronghua. Mendengar hal itu Jing Feng sangatlah terkejut dan ia baru menyadari jika Lin Jing ternyata tuan muda dari Pavilion Lingsu. Tak lama kemudian Guru Bai pun datang ke sana dan kedatangannya itu membuat Ronghua merasa kebingungan sehingga ia pun bertanya di mana Lin Jing saat ini. Lalu Guru Bai menjawab kalau ia tidak bertemu dengan Lin Jing dan dari sinilah Ronghua pun menyadari kalau ayahnya telah menjebak Lin Jing untuk dibunuh. Tak lama kemudian Lin Jing datang ke sana dalam keadaan baik-baik saja sambil berkata kalau ia tidak akan mudah untuk dibunuh apalagi dengan jebakan seperti itu. Jing Feng yang tersenyum sambil berkata kalau apa yang ia lakukan saat ini merupakan ujian untuknya sehingga ia pun mengajaknya bersama Ronghua berbicara. Di sini Jing Feng mengatakan jika ia memang sengaja melakukan semuanya ini untuk menguji kemampuan Lin Jing apakah kelak nanti bisa menjaga anaknya atau tidak. Bahkan Jing Feng juga tidak mempersalahkan kalau Lin Jing berasal dari Pavilion Lingsu. Oleh karena itu Jing Feng pun merestui pernikahan mereka berdua. Namun dengan satu syarat, setelah menikah mereka berdua tidak boleh mencampuri urusan dunia persilatan. Dan yang ia harapkan hanya ingin Ronghua tetap selamat dari kekejaman Sekte Ming. Setelah itu Lin Jing sangat marah kepada Yizhou karena ulahnya saat ini identitasnya sudah ketahuan. Lalu Yizhou menjawab kalau ibunya sendirilah yang meminta ia untuk mengantar hadiah lamaran tersebut. Singkatnya Lindru memanggil Suing dan memintanya untuk membuat Lin Jing bersama Ronghua keluar dari kota Longyin segera. Dikarenakan Mingzun berencana menyerang kota Longyin malam ini sehingga ia tidak mau Lin Jing dan Ronghua terlibat dalam masalah tersebut. Lalu setelah itu Ronghua yang mencari keberadaan Lin Jing bertanya kepada Yizhou dan di sana Yizhou menjawab jika Lin Jing sedang keluar dengan meminta Ronghua untuk pergi menyusulnya. Mendengar hal tersebut ia pun segera pergi keluar dari sana.
Tak lama kemudian Rongsu pun datang ke sana. Di sana terlihat Rongsu sangatlah marah kepadanya karena ia merasa dibohongi. Lalu Yizhao meminta maaf karena selama ini ia telah merahasiakan identitasnya yang berasal dari pavilion Lingzhou. Namun ia bersumpah kalau ia benar-benar menyukainya. Sementara Ronghua pada akhirnya bertemu dengan Lin Jing dan di sana Bibi Xian juga ia bawa. Dengan melihat kedatangannya ia pun mengajak mereka masuk ke dalam kedai dan terlihat keruba yang berada di dalam sangatlah senang karena Bibi Xian saat ini sudah kembali sembuh. Singkatnya di malam harinya, terlihat Ming Zun datang ke kota Longyin dan berada di Taman Bunga Mutiara Cihua yang kedatangannya saat ini untuk menghancurkan Jing Feng. Tak lama kemudian Jing Feng datang dan telah bersiap untuk bertarung dengannya. Namun Ming Zun berkata bukan ia yang akan turun bertarung dengannya, melainkan saudara seperguruannya sendiri yang tak lain adalah Lin Ru. Lalu Lin Ru pun datang ke sana dan segera membakar Taman Mutiara Cihua hingga tak tersisa. Ia melakukan semuanya itu untuk membalaskan dendam atas kematian suaminya tersebut. Lalu mereka berdua pun bertarung. Di sini Jing Feng yang merasa kesal mengatakan kalau ia bisa menanam kembali dan ia memiliki benihnya. Namun Ming Zun tertawa puas karena Jing Feng pasti membutuhkan 1 tahun untuk menanamnya kembali. Apabila sudah mekar, maka ia akan datang untuk menghancurkannya. Dengan begitu seluruh perguruan bela diri akan marah kepada Jing Feng karena tidak memberikan obat penawarnya. Yang ternyata Jing Feng harus memberikan obat penawar setiap setahun sekali kepada seluruh perguruan yang memiliki Mutiara Cihua. Dikarenakan obat penawar tersebut, khasiatnya akan hilang setelah 1 tahun. Setelah kejadian itu, Lin Jing pun datang ke sana dan melihat tanaman tersebut hangus terbakar. Ia pun menyadari jika ini ulah dari ibunya. Namun ia merasa heran kenapa ibunya melakukan ini karena sang ibu juga membutuhkan obat penawarnya setiap 1 tahun sekali. Dan keesokan harinya, Lin Jing bersama Ronghua meninggalkan kota Longyin. Oleh karena itu, Lin Jing akan membawanya kembali ke pavilion Lingzhou untuk melangsungkan pernikahan di sana. Sementara itu, Ming Zun mendapatkan informasi kalau murid sekte Ming miliknya telah diculik. Ia pun merasa kesal karena sekte mana yang berani berurusan dengannya. Di sini Lin Ru pun mengajukan diri untuk mencari kedua muridnya tersebut dan mencari tahu siapa pelakunya. Di sisi lain, dengan kepergian Yizhao yang kembali ke pavilion Ningxu, membuat Rongsu merasa bersedih. Meskipun sikapnya selama ini seperti acuh tak acuh, namun ia sebenarnya juga menaruh perasaan kepada Yizhao, yang seketika ia pun melihat barang-barang yang pernah diberikan oleh Yizhao kepadanya. Tak lama kemudian Xiao Yu pun datang ke sana dan melaporkan kalau ada yang tidak beres dengan tempat terlarang. Di saat Rongsu pergi mengecek, ia pun sangatlah terkejut karena bunga mutiara Cihua telah hangus terbakar. Sehingga ia pun penasaran siapa yang telah melakukan semuanya ini. Kemudian ayahnya lalu datang ke sana dan menjelaskan kalau Ming Zun datang menyerangnya tadi malam dan yang membakar tanaman tersebut ulah dari Lin Ru yang merupakan ketua pavilion Lingzhou yang saat ini telah kembali ke sekte Ming. Lalu sang ayah memintanya untuk merahasiakan masalah ini dari dunia luar. Jangan sampai semua perguruan bela diri yang memiliki mutiara Cihua sampai mengetahuinya. Dan ternyata yang menculik kedua murid sekte Ming merupakan ulah dari keluarga Nalan, yang saat ini beberapa orang dari keluarga Nalan masih hidup dan ingin balas dendam. Yang saat ini mereka semua bersembunyi di dalam sebuah goa untuk mencari kesempatan dalam membunuh Ming Zun. Bahkan nanti mereka juga akan menghancurkan kota Longyin yang telah menyebabkan kehancuran keluarga Nalan mereka. Sesampainya di pavilion Lingzhou, terlihat kedatangan mereka berdua telah ditunggu oleh Yizhao beserta beberapa pasukan dan pelayan. Dan baru saja diantar ke kamar, Ronghua pun sangatlah terkejut karena terdapat kain putih yang menggantung seperti ditujukan kepadanya. Namun ia tidak menghiraukan kain putih tersebut dan beberapa pelayan di sana meminta maaf kepadanya. Kemudian pelayan dan beberapa pasukan tadi dipanggil oleh Yizhao untuk mempertanyakan bagaimana bisa ada kain putih menggantung di kamar Ronghua jika kain tersebut seperti menyuruh Ronghua untuk melakukan bunuh diri. Yang ternyata beberapa pelayan dan pasukan di sana tidak setuju kalau tuan muda mereka menikah dengan Ronghua yang berasal dari kota Longyin yang merupakan musuh mereka. Lalu Yizhao pun menegaskan kalau Lin Jing adalah tuan muda mereka yang merupakan pemimpin selanjutnya di pavilion Lingzhou. Siapapun yang dinikahi oleh Lin Jing, maka mereka tidak berhak untuk mengaturnya.
Sementara itu Lin Ru bersama Suing memulai perjalanannya. Lalu di saat hendak beristirahat mereka melihat sebuah pakaian yang biasa dipakai oleh murid-murid Sekte Ming. Mereka pun segera menelusuri arus sungai tersebut hingga memasuki sebuah gua terpencil di hutan itu. Saat masuk lebih dalam, yang pada akhirnya kedua murid Sekte Ming berhasil ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Kemudian pemimpin keluarga Nalan yang bernama Jing langsung keluar untuk menyerang mereka. Lalu Lin Ru pun segera melumpuhkannya dan sesaat ia melihat terdapat sebuah tanda di lehernya. Ia pun menyadari jika itu tanda dari keluarga Nalan. Kemudian Lin Ru segera memerintahkan Suing untuk membunuh pasukan miliknya. Setelah itu Lin Ru bertemu dengan ibu dari mendiang suaminya tersebut. Di sini ia tidak menyangka jika keluarga Nalan saat ini masih hidup dari pembantaian yang dilakukan oleh Jing Feng di saat dulu. Terlihat Jing beserta yang lainnya langsung sujud hormat setelah mengetahui jika Lin Ru merupakan istri dari mendiang Nalan Yu. Di sini Jing pun bercerita jika di saat dulu Jing Feng tidak hanya membunuh ketua mereka yaitu Nalan Yu, melainkan seluruh keluarga Nalan juga dibasmi dan orang-orang yang berada di gua saat ini merupakan mereka yang masih selamat dan bersembunyi. Kemudian nenek tua di sana meminta Lin Ru untuk menjaga keluarga Nalan yang tersisa dan lalu ia pun menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Di tempat lain, Rong Hua sedang berjalan-jalan di hutan untuk mencari tanaman herbal. Namun tiba-tiba Chai yang merupakan pemimpin pelayan membawa pasukan untuk membunuhnya. Yang ternyata ia yang melakukannya semuanya ini karena ia tidak suka apabila tuan muda mereka menikahi dengan anak dari Jing Feng. Singkatnya tindakan Chai bersama pasukan tadi diketahui oleh Lin Jing. Ia pun marah besar karena sudah berani mencelakai calon istrinya. Kemudian ia pun memerintahkan Yiza untuk membunuh mereka semua. Namun di sini Rong Hua mencegahnya dengan mengatakan jika mereka tidak menyukainya, maka ia menantang salah satu dari mereka untuk bertarung. Dikarenakan tidak ingin Rong Hua sampai kalah, Lin Jing pun mengajarinya beberapa teknik berpedang supaya dia bisa mengalahkan Chai. Di tempat lain, Rong Su pun memanggil Meing dan ia mengetahui jika Meing mengenal Lin Jing yang merupakan tuan muda dari pavilion Lingsu. Oleh karena itu ia meminta Meing untuk mengantarnya ke pavilion Lingsu. Namun di sini Meing berpura-pura kalau ia tidak mengenali Lin Jing dan tidak tahu lokasi pavilion Lingsu berada. Akan tetapi Rong Su memiliki sebuah bukti kalau Su Min yang merupakan adiknya tersebut merupakan wanita yang hendak dijodohkan kepada Lin Jing kemarin untuk membuat aliansi supaya keluarga Mei bisa mendapatkan perlindungan dari pavilion Lingsu. Sehingga Mei pun tidak bisa berbohong lagi dan terpaksa menuruti perintahnya. Singkatnya pertarungan pun diselenggarakan. Terlihat Chai meminta maaf apabila ia membunuh Rong Hua karena pertarungan tersebut hidup dan mati. Namun siapa sangka Rong Hua mampu mengimbangi bela dirinya, bahkan mengalahkannya di dalam pertarungan tersebut. Setelah pertarungan itu, terlihat Rong Hua menjelaskan kepada mereka semua apabila ia menjadi istri dari tuan muda mereka, maka ia akan resmi menjadi salah satu dari keluarga pavilion Lingsu. Meskipun mereka dendam kepada kota Longyin, namun ia tidak akan menghalangi jalan mereka untuk melakukan balas dendam karena apa yang dilakukan oleh ayahnya di masa lalu memang murni kesalahan ayahnya. Dengan mendengarkan penjelasannya itu, semua orang di sana menerima Rong Hua menjadi bagian dari keluarga pavilion Lingsu. Tak lama setelah itu, ia pun muntah darah yang membuat Lin Jing sangatlah khawatir melihat kondisinya yang saat ini. Tak lama kemudian Zhao pun datang ke sana dan menunjukkan sebuah kotak yang berisikan sebuah pil. Ia pun menjelaskan kotak tersebut ia temukan di kamar milik Rong Hua. Dan di sini ia pun memastikan jika Rong Hua memiliki tenaga dalam di saat pertarungan tadi merupakan berasal dari pil tersebut. Pil ini bisa memberikan tenaga dalam secara instan dan setelahnya si pengguna akan merasakan efek samping seperti muntah darah bahkan menyebabkan kematian. Setelah Rong Hua bangun dari pingsannya, ia pun mengatakan jika pil tersebut ia curi sebelum pergi meninggalkan kota Longyin dengan tujuan untuk menjaga diri apabila terjadi sesuatu hal kepadanya karena sadar jika tenaga dalamnya sangatlah lemah. Yang pada akhirnya Meing pun membawa Rong Su ke wilayah pavilion Lingsu dan terlihat pasukan yang menjaga wilayah tersebut segera mengepung mereka semua.
Tak lama kemudian Izao pun datang ke sana untuk meredakan situasi dan Rongsu pun mengatakan kedatangannya saat ini hanya ingin menjenguk adiknya. Mendengar hal tersebut, Izao meminta semua pasukannya untuk menurunkan senjata dan membiarkan pasukan kota Longyin untuk masuk ke dalam pavilion mereka. Sementara di tempat lain, terlihat Suing atas perintah dari ketua pavilion membawa semua orang dari keluarga Nalan tinggal di sebuah goa untuk bersembunyi terlebih dahulu. Dan Jing yang pada awalnya tidak setuju kalau ia bersama keluarganya harus selalu bersembunyi, dikarenakan ia hanya ingin keluar agar bisa menyerang kota Longyin untuk melakukan balas dendam. Namun Suing memintanya untuk bersabar karena Lin Ru pasti memiliki rencana untuk melakukan balas dendam tersebut. Sementara itu Rongsu mengajak kakaknya jalan-jalan sambil menjelaskan hidup di pavilion Lingsu sangatlah menyenangkan karena di tempat ini sangatlah damai. Tak lama kemudian Lin Jing pun bersama Izao datang ke sana sambil membawakan sebuah makanan dan meminta Rongsu memakannya. Di sini Lin Jing menjelaskan makanan tersebut hasil buatan dari Izao khusus untuknya sehingga Rongsu yang memakannya menjadi salah tingkah. Di tempat lain, Ming Xun memerintahkan Luli untuk menyebarkan berita mengenai tanaman mutiara Cihua telah hangus terbakar. Hal tersebut ia lakukan supaya semua perguruan bela diri yang memiliki mutiara Cihua menjadi panik karena mereka tidak akan bisa mendapatkan obat penawarnya lagi. Dan dengan begitu kota Longyin yang dipimpin oleh Jing Feng akan diserang. Setelah itu Izao membawa Rongsu untuk menemui pemimpin pavilion Lingsu yang sedang memanggilnya. Kemudian kedua matanya pun ditutup agar tidak mengetahui mengenai keberadaan markas pavilion Lingsu. Sedangkan Ronghua tak sengaja bertemu dengan Jing, sehingga ia pun hendak dibunuh oleh Jing yang tidak suka akan keberadaannya, karena ia anak dari Jing Feng. Yang pada akhirnya Ronghua pun terjatuh ke jurang dan tak lama kemudian Lin Jing pun datang ke sana untuk menyelamatkannya. Sementara Rongsu berhasil bertemu dengan Lin Ru dan di sana Lin Ru menyambut kedatangannya dengan sangatlah baik. Meskipun dia anak dari Jing Feng namun bukan berarti ia juga jahat kepadanya. Kemudian Lin Ru mengatakan jika ia tidak akan bertindak jahat kepada anak-anak Jing Feng karena mereka tidak bersalah. Sementara di tempat lain, Lin Jing bersama Ronghua terjatuh dari jurang dan berada di sebuah goa. Lin Jing merasa aneh karena ia tidak pernah melihat goa tersebut semasa hidupnya di pavilion Lingsu. Bahkan dinding goa di sana juga terdapat tulisan-tulisan mengenai ilmu bela diri. Maka dari itu mereka pun mencari jalan keluar dan tak sengaja melihat tengkorak manusia. Yang saat dipegang tengkorak manusia itu sangatlah dingin dan Lin Jing menyangka jika tengkorak tersebut adalah leluhurnya yang bersemedi di sana. Dengan bersama Nisao mencari keberadaan mereka berdua yang tak kunjung kembali. Sesaat Lin Jing pada akhirnya berhasil keluar dan ia pun menitipkan Ronghua kepadanya. Sedangkan ia ingin mencari pria yang telah menyerang kekasihnya tersebut. Di sisi lain tindakan Jing diketahui oleh Suing. Ia pun segera membawanya pergi sebelum Lin Jing datang untuk membunuhnya. Namun semuanya telah terlambat dikarenakan Lin Jing telah datang ke sana dan langsung mengajarnya. Sementara itu Ronghua melapor kepada Lin Ru kalau ia diserang oleh seorang pria di hutan dan Lin Ru yang menyadari jika itu pasti ulah dari Jing. Sedangkan Jing yang saat ini telah dikalahkan oleh Lin Jing hingga terluka parah. Tak lama kemudian Lin Ru pun datang ke sana dan meminta Jing untuk pergi. Ia pun akan menghukumnya karena sudah berani menyerang tuan muda. Setelah itu Lin Jing pun mengajak ibunya ke goa tersebut. Yang saat berada di sana sang ibu juga terkejut karena goa itulah yang selama ini ia cari, namun selalu gagal dan tidak menemukan keberadaannya. Dan sang ibu menjelaskan jika goa tersebut merupakan tempat yang digunakan oleh leluhur mereka untuk mengembalikan tenaga dalam. Mendengarkan penjelasan ibunya, Lin Jing langsung tersadar jika Ronghua pasti bisa menggunakan goa dingin tersebut untuk mengobati penyakit di tubuhnya. Sementara itu Rongsu menemui anak buahnya yang datang memberikan sebuah surat. Ia pun terkejut, isi surat itu mengenai tanaman bunga mutiara Cihua yang telah hancur terbakar. Apabila semua perguruan mendapatkan surat tersebut, maka ayahnya dalam bahaya. Oleh karena itu ia pun memutuskan untuk segera kembali. Sementara saat ini terlihat Ronghua mencoba menanam benih mutiara Cihua dan goa itu cocok menanam benih tersebut karena memiliki hawa yang sangatlah dingin.
一定会长得又快又好的。 Sesaat Ronghua berkata selama berada di gua itu tubuhnya seperti lebih ringan. Dan Lin Jing menjelaskan jika dingin yang dihasilkan oleh gua tersebut memang dapat meningkatkan tenaga dalam seseorang. Sehingga mereka pun mencoba berlatih. Lalu mereka pun keluar dari goa dan sesaat dihampiri oleh Yizhao yang mengabarkan saat ini Ming Sun sedang menemui ibunya. Mendengar hal tersebut, Lin Jing segera pergi dari sana untuk menemui ibunya tersebut. Di saat masuk, ia pun langsung menyerang Ming Sun dikarenakan mengira akan menyakiti ibunya itu. Namun di sini Ming Sun mengatakan jika pavilion Lingsu merupakan milik Lin Ru yang merupakan muridnya sendiri dan ia bebas keluar masuk untuk menemui muridnya. Dan kedatangannya saat ini untuk memberikan selamat kepada Lin Jing yang akan menikah dengan Ronghua. Namun ia mengingatkan kota Longyin akan segera ia hancurkan bersama Lin Ru. Oleh karena itu Lin Jing pun mengejek Ming Sun sebagai nenek tua yang membuat Ming Sun menyerangnya. Sebelum pergi, Ming Sun pun kembali mengingatkan jika Lin Jing adalah keturunan dari keluarga Nalan dan apabila dia tetap menikahi Ronghua, bisa dipastikan keluarga Nalan menganggapnya sebagai pengkhianat dan pemberontak. Setelah itu Ronghua pun memanggil Lin Jing dan ia ingin kembali ke kota Longyin untuk memastikan ayahnya baik-baik saja. Namun di sini Lin Jing tidak setuju dengan melarangnya untuk pergi ke sana. Dan singkatnya di malam harinya, Ronghua yang secara diam-diam pergi ke kota Longyin tanpa memberitahukan kepada Lin Jing. Dan di saat dalam perjalanan ia merasakan seperti ada seseorang yang sedang mengintainya, yang ternyata itu adalah Lin Jing. Dan mereka berdua pun pada akhirnya bersama-sama melakukan perjalanan untuk pulang ke kota Longyin. Sedangkan saat ini Jing Feng kedatangan tamu dari semua perguruan bela diri yang memiliki mutiara jiwa. Dan mereka semua sangatlah khawatir mengenai berita hangusnya tanaman mutiara jiwa tersebut. Dikarenakan apabila memang benar, maka mereka tidak akan mau beraliansi dengannya lagi. Singkatnya, Lin Jing bersama Ronghua telah kembali ke kota Longyin. Terlihat Guru Bai bersama Bibi Xian begitu senang saat melihat mereka berdua kembali. Setelah itu Jing Feng yang melihat Lin Jing telah kembali meminta bantuannya untuk mengantarkan ketua dari masing-masing perguruan bela diri yang ingin melihat tanaman mutiara jiwa untuk membuktikan jika tanaman itu baik-baik saja. Yang tentu saja Lin Jing yang sudah tahu tanaman itu hangus terbakar menjadi heran kenapa Jing Feng menyuruhnya melakukan tugas itu. Dan Jing Feng ternyata memiliki rencana, yaitu ia akan membuat sebuah ilusi yang seolah-olah tanaman itu masih ada. Dan Lin Jing yang memakan pil tersebut tidak akan terkena ilusi yang ia buat. Lin Jing pada akhirnya membawa semua ketua perguruan bela diri sambil menutup mata mereka. Terlihat jelas tanaman itu hangus terbakar. Namun para ketua melihatnya tanaman tersebut baik-baik saja. Tak lama kemudian Jing Feng pun membakar para ketua perguruan bela diri yang ternyata ia ingin membunuh mereka semua. Tidak hanya itu, ia juga membuat ilusi yang seolah-olah Lin Jing yang melakukannya dan ingin membunuh mereka. Yang tentu saja para ketua di sana menjadi marah dan mencoba melawannya. Lin Jing yang melihat itu sangatlah marah kepada Jing Feng yang sudah menjebaknya saat ini. Setelah itu mereka pun datang ke sana dan Jing Feng langsung menuduh Lin Jing lah yang telah melakukan semuanya ini, mulai dari membakar tanaman mutiara jiwa dan membunuh semua para ketua. Oleh karena itu ia pun meminta semua perguruan bela diri untuk menuntut balas dendam kepada Lin Jing. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit pulang dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners.